bibit ya pasti. Bibit, Soalnya kita mau nanam itu pasti ada bibit ya, faktor utama. Iya. Bibit itu harus benar-benar subur dengan tanda-tanda yaitu daunnya hijau, udah gitu pertumbuhannya kelihatan bagus. Iya. Ditumbuh dengan adat sulur di atasnya. Anggur itu harus sinar mataharinya harus bagus full. Dengan keinginan kita, misalnya kita pengen berbuahnya itu nggak jauh-jauh dari batang sekunder, misalnya iya mau kita buahkan di tengah, atau kita membuahkannya, memotongnya dari bawah Mas Adi, cuman 1 sampai 2 maton ini aja. Ya. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk petok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat Mutiara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh Pak De Aji, salah satu pengelola kebun di kebun anggur api ini. Mungkin Pak De gimana, sehat? Alhamdulillah Mas Adit, selamat datang di kebun Ya, anggur. terima kasih api. atas waktunya yang diberikan. Ya, gimana Mas Adit? Nah, saya lihat-lihat kan di kebun anggur ini bagus-bagus nih kebun anggurnya, ada yang berbuah, ada juga yang baru tanam, ada pembibitan juga, ada beberapa sistem juga yang dipakai di kebun anggur ini, dari mulai tambul lapot, dari mulai tralis sampai yang lain-lainnya nih Pak De. Ya. Mungkin nah ini kan sahabat Mutiara yang baru mau tanam anggur, ada tips-tipsnya atau rekomendasi yang direkomendasikan di kebun anggur api ini? Pertama yang perlu diperhatikan itu yaitu yang pasti bibit ya pasti. Bibit, soalnya kita mau nanam itu pasti ada bibit ya, faktor utama. Ya. Dalam pemilihan bibit harus kita perhatikan sekali. Ini contohnya Mas Adi, saya bawa contoh bibit. Ini bibit itu harus benar-benar subur dengan tanda-tanda yaitu daunnya hijau, udah gitu pertumbuhannya kelihatan bagus, ditumbuh dengan adat sulur di atasnya, dan pertumbuhan cabangnya dia aktif sekali gini. Nah ini salah satu bibit yang siap untuk kita tanam Mas Adit. Gitu. Ya, mungkin sahabat Mutiara bisa dilihat ciri-ciri yang sudah tadi Pak De jelaskan, dari mulai pertumbuhan, vigor tanamannya gimana, terus ini tanda-tandanya sulurnya itu ya, kalau sulurnya keluar gitu itu pasti udah pasti ada bagus ya. Bagus. Nah, begitu sahabat Mutiara. Terus mungkin rekomendasi sistem yang dipakai di pekarangan bunga kan banyak, di perkotaan kan lahan terbatas Pak De. Ya. Apakah ada rekomendasi bagi sahabat Mutiara yang baru mau memulai ini menanam anggur? Terbatas dalam lahan, kita bisa menggunakan sistem tambul lampot. Ya. Sistem tambul lampot itu bisa pakai yang dibulatkan, lingkaran, boleh juga pakai para-para, udah gitu boleh juga pakai teralis. Bisa juga pakai vertical gordon, di sini juga ada. Jadi kita nanam anggur, kita cuman lurus saja ke atas gitu. Nah, tunas sekundernya itu kita jadikan sebagai tunas pembuahan nantinya, gitu juga bisa. Jadi lebih kalau untuk memaksimalkan lahan sih lebih direkomendasikan bagi sahabat Mutiara yang baru memulai itu mungkin yang sistemnya di pakai lingkaran, terus bisa memanfaatkan dinding nanti dinding temboknya misalnya gitu. Yang penting anggur itu harus sinar mataharinya harus bagus, penyinarannya harus bagus gitu. Untuk pemangkasannya itu sendiri kita nggak berpedoman sama, ada sih sebenarnya yang bikin tabel, yang varian ini harus begini, varian itu harus begitu. Kalau kita sesuaikan dengan kita sendiri, dengan dengan keinginan kita. Misalnya kita pengen berbuahnya itu nggak jauh-jauh dari batang
sekunder misalnya iya mau kita buahkan di tengah, otomatis kita membuahkannya, memotongnya dari bawah Mas Adi, cuman 1 sampai 2 maton ini aja. Kalau misalnya pengen berbuahnya agak tinggi, kita potong medium, agak setengah-tengah gitu. Misalnya panjang pengen di atas, ya otomatis yang panjang begitu Mas Adi. Apakah ada perbedaan nggak Adek, seperti varian-varian yang lain? Ya sebenarnya kalau buat varian yang notabene udah adaptif lama di negara kita, ya maksudnya yang udah lama masuk Indonesia, kan anggur ini kan baru beberapa tahun aja kan masuk di yang khususnya table grape ini. Jadi kalau kita seperti varian-varian seperti Academy, Gospi, yang Ninel yang udah lama masuk itu, kita karakternya itu dia nggak begitu sulit, nggak rewel, itu gampang sekali dibuahkan. Walaupun di pendek, di tengah, di atas itu kita memangkasnya itu, kalau misalnya aplikasinya kita udah tepat, itu insya Allah pasti berbuah. Iya, begitu. Itu sahabat Mutiara. Jadi seperti yang Pade jelaskan, varietas yang tadi Pade sebutkan itu pasti berbuah kalau yang memang udah adaptif juga kan di cuaca kita, di iklim kita juga gitu kan.